Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedang Rahman Munandar MPD. Adapun tugas ini disusun oleh saya, Atista Yasha, dengan NPM 201063105053. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian, tugas, dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun tugas dan fungsi tenaga kependidikan sudah tercantum pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengertian tenaga pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, yaitu guru dan dosen. Adapun tugas dan fungsi pendidik itu sendiri diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sebagai pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal 6 menetapkan bahwa kedudukan guru dan guru besar sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Landasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan untuk tenaga pendidik dan kependidikan diatur pada pasal 20 hingga pasal 24. Pada pasal 20 berisikan 5 poin penting untuk tenaga pendidik, diantaranya sebagai berikut. Adapun untuk tenaga kependidikan selain pendidik diatur pada pasal 23 yang berisikan sebagai berikut. Pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan pendidik dan lembaga pendidikan meliputi upaya membekali guru dengan kompetensi profesional untuk mendukung terciptanya suasana belajar mengajar yang kondusif dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional. Untuk itu, menurut Armay Arif, diperlukan komponen-komponen yang mendukung kompetensi profesional tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan spesialis, yang kedua kemampuan metodik, yang ketiga kemampuan individu, dan yang keempat kemampuan sosial. Pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, ada perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terlebih lagi dalam manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui metode observasi, bahwa perencanaan pegawai perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan atau gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Informasi ini sangat membantu dan menentukan jumlah pegawai yang diperlukan dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua adalah pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan seleksi melalui ujian tulis, ujian lisan, dan praktek. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang perlu mutlak dilakukan
untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara on-the-job training dan in-service training. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karir pegawai. Selanjutnya, yang keempat ada promosi dan mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Kemudian ia mengikuti latihan prajabarkan dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh. Selesai pengangkatan pegawai, kegiatan berikutnya adalah penempatan atau penugasan. Dalam penempatan ini diusahakan adanya kongruensi yang tinggi antara tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai dengan karakteristik pegawai. Pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri. Yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Dan yang ketiga, pemberhentian sebab lain-lain. Yang keenam ada kompensasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi ini merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen langsung berupa gaji intensif, komisi, dan bonus, dan kompensasi tidak langsung misalnya berupa asuransi kesehatan dan fasilitas untuk rekreasi. Dan terakhir, yang tak kalah penting, yang ketujuh ada penilaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Performa ini dapat mencakup prestasi kerja, cara kerja, dan pribadi, sedangkan potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan kemampuan mengembangkan karir. Implementasi kinerja tenaga pendidik dalam penyelenggaraan proses pendidikan di MTS An-Nur. Berikut disajikan profil objek yang diobservasi, yaitu MTS An-Nur Kelapa Nunggal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Jubaidi selaku wakil dari Madrasah Bidang Kurikulum, dapat kami simpulkan bahwa pada MTS An-Nur ini sudah melakukan pengelolaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, di mana ada tahap perencanaan yang sudah dirancang untuk sebuah perekrutan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Adapun dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, pegawai akan terlebih dahulu dilakukan analisis pekerjaan atau job analisis dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Tidak hanya itu, adapun upaya sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidiknya ini sangat penting dan harus lebih diperhatikan. Seperti upaya yang telah dilakukan oleh MTS An-Nur untuk selalu bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya dalam forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, yaitu wadah bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil pemaparan tadi, dapat disimpulkan dengan menerapkan sistem manajemen pendidik dan pendidikan, tujuannya adalah untuk mencapai sistem organisasi sekolah yang lebih terintegrasi. Hal ini tercapai apabila pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai aspek pendidikan dan menunjang pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik dan sistematis, pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menciptakan sinergi karena memiliki peran dan tugas yang saling mendukung. Pembinaan dan pengembangan sudah menjadi bagian dari manajemen perencanaan, staf pengajar, dan pedagogis. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai program aksi yang diselenggarakan oleh sekolah. Urgensi dan strategi pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di lembaga pendidikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.